Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari sebelum kita bersama-sama merayakan iman di hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan, kita bangkit berdiri, kita saling memberi salam di tempat duduk agar sungguh kita boleh merasakan satu persekutuan yang hangat di dalam Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari kita memuliakan akan namanya karena kita tahu Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang layak kita agungkan, kita masyurkan namanya lewat kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita akan pujikan pujian puji Yesus, Juru Selamat bagi kita, bait pertama dan bait yang kedua. Bait yang kedua saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Terpujilah Allah yang bertahta di atas pujian. Kami terus ingin mengagungkan dan memuliakan akan nama-Mu, karena kami percaya kasih-Mu ada di dalam setiap kami. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami dalam ibadah raya di pagi hari ini. Oleh karena itu kami ingin serahkan ibadah raya pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Yeah.
kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat kita. Kita sangat meyakini ketika kita semakin hari semakin mendekatkan hati kita kepada Tuhan, maka ada ketenangan di dalam hati kita. Karena kita tahu, yakin dan percaya pertolongan Tuhan diberikan tepat pada waktunya. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku.
betapa kami tidak mengucap syukur setiap waktu, setiap saat kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dalam setiap perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan dan beri kepada kami. Betapa kami tidak mengucap syukur dan mengarahkan mata hati kami senantiasa kepada Tuhan. Karena Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan setiap kami. Kami mengucap syukur sepanjang pekan ini, Tuhan pelihara sedemikian rupa kami. Sehingga sampai hari ini kami ada, kami bisa beribadah merayakan iman. Itu karena berkat anugerah yang Tuhan beri dan limpahkan kepada setiap kami. Di tengah-tengah rasa syukur yang kami haturkan kepada Tuhan di pagi hari ini, kami ingin menopang dan membawa saudara-saudari kami yang karena berbagai macam hal tidak bisa bersama-sama beribadah. Mereka yang mengalami pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan yang Tuhan izinkan saudara-saudari alami. Kami mohon pertolongan Tuhan. Lawatan Tuhan turun menjamah hamba-hamba-Mu. Mereka yang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Mereka yang berbeban berat, Tuhan akan memberi kelegaan. Mereka yang bergumul dengan ekonomi dan pekerjaan, Tuhan akan memberi jalan keluar. Saudara-saudara kami yang bergumul dengan keluarga dan rumah tangga mereka, Tuhan akan memberi pencerahan sehingga pemulihan demi pemulihan terjadi atas keluarga-keluarga yang ada. Pagi hari ini kami juga ingin menyerahkan TK dan PAUD Esther ke dalam tangan Tuhan. Taruh hikmat marifat-Mu baik kepada pengurus yayasan, kepala sekolah dan guru, orang tua yang bekerja sama dengan kami untuk mendampingi anak-anak dalam proses pendidikan, agar apa yang kami rindukan dan harapkan, mempersiapkan satu generasi yang sungguh mengasihi akan Tuhan, dipakai diurapi Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan tahun ajaran baru ke dalam tangan kasih Tuhan. Demikian juga kami memohon berkat Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalamnya. Baik dukungan tenaga, dukungan doa, dukungan dana. Berkat Tuhan menyertai setiap hamba-hamba-Mu. Demikian juga kami ingin serahkan pembangunan Wisma Sinode yang terus berjalan. Kami memuji, mengucap syukur untuk keterlibatan GGKMI untuk boleh ambil bagian sebagai bentuk rasa memiliki. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat yang sama Tuhan curahkan bagi setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan di dalamnya. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu. Kami juga berdoa di bulan misi ini, tidak hanya kami mendengarkan dan merenungkan sebagian sabda kebenaran firman-Mu tentang mewartakan kasih Kristus, tetapi kami juga ingin menjadi pelaku-pelaku firman. Taruh hikmat-Mu di tengah situasi dan suasana yang ada, dimanapun Tuhan tempatkan. Diberi roh keberanian untuk mewartakan kasih Kristus. Kami berdoa untuk MDS, untuk PIPKA, untuk Radio Iktus, untuk lembaga-lembaga lain yang secara khusus memberikan pelayanan bagi pelayanan misi. Tuhan memberkati, Tuhan menaruh hikmat-Mu sehingga setiap hal yang dikerjakan membawa Injil semakin diberitakan. Banyak orang diselamatkan karena kasih kemurahan Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami terus menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, baik bagi presiden kami, para menteri, sampai dengan pemimpin di daerah-daerah yang ada, RT RW ke dalam tangan kasih Tuhan. Taruh hikmat-Mu agar dapat memimpin takut akan Tuhan, mendatangkan damai sejahtera bagi masyarakat,
dan setiap kami boleh ikut ambil bagian di dalamnya, berkontribusi sebagai warga negara. Kami terus menyerahkan pandemi yang ada ke dalam tangan kasih Tuhan. Sungguh kami merendahkan hati memohon belas kasihan Tuhan, lalukan atas negeri kami, sehingga setiap kami boleh merasakan betapa sungguh Allah yang kami sembah, Allah yang berkuasa dan Allah yang berdaulat. Kami menyerahkan situasi suasana negeri kami ke dalam tangan kasih-Mu, baik keamanan, politik, ekonomi sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Pagi hari ini kami juga ingin membawa setiap kami yang hadir ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu kerinduan setiap kami. Tuhan, Engkau tahu pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kami. Kami ingin membawa di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, karena kami percaya lawatan Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu. Tuhan yang akan menolong memberi kelepasan, kelegaan. Tuhan yang akan menambah-nambahkan iman dan pengalaman hidup bersama dengan Kristus, sehingga lewat setiap hamba-hamba-Mu semakin merasakan betapa Tuhan sangat baik atas kehidupan setiap kami. Berkati dalam kehidupan berkeluarga, berkati di dalam pekerjaan, berkati di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu di pagi hari ini, karena kami percaya ketika dengan segenap hati kami menghampiri Tuhan, memuji, menyembah akan Tuhan, kami akan mengalami hadirat-Mu yang membuat damai sejahtera-Mu melimpah-limpah atas hati kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa syafaat kami di pagi hari ini ke dalam tangan kasih Allah kami yang hidup, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Hidup kita bagaikan tanah yang gersang dan kering, yang senantiasa membutuhkan air kehidupan yang akan menyegarkan kehidupan, perjalanan hidup yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Mari kita akan siapkan hati untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kita akan pujikan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu ya Tuhan.
kami akan merenungkan sebagian sabda kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, sucikan dan kuduskan hati kami, sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun sidang jemaat-Mu yang mendengarkan, kami boleh mengimani akan firman-Mu, menghidupi di dalam anugerah kasih Tuhan, sehingga setiap kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku akan sabda-Mu. Kami siap berdengar-dengaran dengan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan di kitab Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya 49 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allah yang Maha Kudus. Kepada Dia yang dibinasakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel yang memilih engkau. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan lewat firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Di minggu yang kedua ini kita merenungkan firman Tuhan, mengasihi dunia melalui aku atau melalui saudara-saudari sekalian. Sekilas kita akan berkata, wah jangkauannya terlalu luas sekali. Bagaimana kita bisa melakukan itu di dalam kehidupan kita? Bagaimana relevansinya di dalam kehidupan sehari-hari dengan segala aktivitas, pekerjaan, pelayanan, kehidupan, bahkan toh kita tinggal di daerah jauh dari ibu kota, jauh dari bangsa-bangsa yang lainnya. Bapak Ibu, kalau kita berpikir jauh sampai ke sana, maka kita sudah kehabisan tenaga.
Kita tidak jadi melakukan apapun di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Orang berkata wis awangen. Tetapi mari kita memikirkan, melakukannya apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita jangkau dengan kekuatan energi kita, dengan kekuatan tenaga kita, dengan kekuatan ekonomi kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan atas setiap kita pribadi lepas pribadi. Kalau kita berkontribusi sedikit dengan apa yang bisa kita lakukan, maka ketika semua orang memiliki pola yang sama, melakukan apa yang bisa dilakukan, mengerjakan apa yang bisa dikerjakan, maka Injil akan benar-benar dapat terberitakan sampai ke seluruh penjuru bumi. Karena semua orang bekerja, bergerak bersama-sama dan tanpa disadari, menggarami menjadi terang bagi bangsa-bangsa di sekitar kita yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi sebagai hamba Tuhan? Hamba Allah tidak hanya seorang pendeta, tetapi setiap kita pribadi lepas pribadi adalah hamba-hamba yang diutus oleh Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Kristus maka diberi tugas, diberi tanggung jawab yang sama, hanya fungsinya yang berbeda-beda. Fungsi yang saya lakukan dengan Bapak Ibu Saudara lakukan berbeda-beda, tetapi kita mengemban tugas yang sama sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan beri, percayakan dan anugerahkan kepada setiap kita masing-masing. Ayat yang ketiga, sebagai seorang hamba, maka kita diajak untuk memberitakan tentang kebesaran dan keagungan daripada Tuhan. Bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang layak kita andalkan di dalam kehidupan ini dan dalam situasi keadaan apapun. Itu yang diberitakan oleh Yesaya. Diberitakan kepada bangsa Israel di mana mereka masih ada dalam pembuangan Babel. Bahwa meskipun mereka ada di dalam pembuangan, tetapi tetaplah percaya dan andalkan Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk menolong, sanggup untuk melepaskan dan membebaskan mereka asal hati orang-orang yang ada di dalam pembuangan di Babel hatinya melekat, hatinya sungguh percaya, hatinya berpaut kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kehidupan kita itu yang bisa kita lakukan, bagaimana kita mengagungkan dan memuliakan akan nama Tuhan di dalam segala situasi dan keadaan. Kita bisa mengatakan kepada orang-orang di sekeliling kita bahwa kita bisa mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, tidak pernah mengecewakan. Kalau kita diajak memberitakan hal demikian, maka seharusnya setiap kita harus mengalami dulu bahwa Tuhan itu memang bisa diandalkan di dalam kehidupan setiap kita. Kita harus melakukan bahwa kita membesarkan dan mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Maka kita akan dengan mudah untuk menyaksikan akan kasih Kristus
kepada orang-orang yang ada di dalam sekitar yang Tuhan percayakan atas diri kita. Bagaimana ketika kita mengalami kesesakan, lalu tangan Tuhan terulur menolong kita. Bagaimana Tuhan memberkati rumah tangga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, hidup kita. Bagaimana tangan Tuhan menyertai sedemikian rupa di dalam hidup kita, bahkan melindungi dan juga menyelamatkan setiap kita. Ketika kita sendiri mengalami akan pengalaman-pengalaman pribadi, maka dengan mudah kita akan menceritakan betapa Allah agung dan mulia itu bisa diandalkan di dalam kehidupan setiap kita. Jangan berpikir hal-hal yang berat, hal-hal yang sulit. Kita pikir-pikir apa ya yang Tuhan sudah kerjakan dan lakukan, pengalaman apa yang Tuhan beri atas kehidupan kita. Kalau kita terlalu memikirkan hal-hal yang besar dan kita mengabaikan hal-hal yang kecil, maka kita tidak bisa mensyukuri akan setiap anugerah yang Tuhan berikan. Mari kita perhatikan hal-hal kecil, hal-hal sederhana di sekitar kita. Kalau di pagi hari kita masih bisa menghirup udara segar, kita masih bisa membuka mata, kita masih bisa menikmati dinginnya air pagi ketika kita mandi. Bukankah itu berkat yang datangnya daripada Tuhan? Ada banyak orang yang tidak bisa membuka mata ketika ia tidur. Ada orang yang tidak bisa menikmati dinginnya, segarnya udara pagi maupun air pagi karena sakit penyakit yang diderita di dalam dirinya. Berbaring di rumah sakit, berbaring di rumah. Kita mengucap syukur meskipun mungkin menu makanan kita tidak semewah seperti di restoran. Tetapi kita masih bisa menikmati setiap suap nasi dengan rasa syukur. Itu kalau bukan berkat kasih kemurahan Tuhan, kita tidak bisa mengerjakan dan melakukan. Dan masih ada banyak hal yang bisa kita syukuri, bahwa itu karena kasih kebaikan, kemurahan Tuhan ketika kita mencoba melihat, merasakan hal-hal yang ada di sekeliling kita. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mudah sekali untuk menceritakan akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan. Kalau kita bisa beribadah di pagi hari ini, bukankah itu rasa syukur yang luar biasa yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita. Sementara di tempat lain mereka yang sungguh-sungguh rindu berhimpun, bersekutu, mereka tidak bisa mungkin karena usia, karena fisik, karena gedung yang tidak memadai untuk melakukan ibadah bersama-sama secara offline. Bukankah ini anugerah yang Tuhan beri kepada kita? Maka mari kita syukuri dan jangan kita abaikan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Yang kedua, tugas yang diberikan, yang diembankan kepada setiap kita. Tuhan mengembankan kepada Yesaya di ayat yang ke-5. Mengembalikan Yakub kepada Tuhan. Agar Israel kembali dikumpulkan dan datang kepada Tuhan. Memuji, menyembah, mengagungkan akan nama Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang gagal ketika ia diberi kepercayaan. Tuhan membuat atau menjadikan satu bangsa yang besar, bangsa Israel, tujuannya adalah sebagai satu maket, sebagai satu contoh
agar lewat bangsa Israel ini, maka bangsa-bangsa yang lain akan melihat bahwa bangsa yang hatinya melekat kepada Allah, kepada Yahweh, adalah bangsa yang diberkati. Bangsa yang merasakan pimpinan dan tuntunan Tuhan. Tetapi justru ketika bangsa Israel merasakan kebaikan, kemurahan, dan berkat Tuhan, lalu ia menyembah dewa-dewa yang lain. Dan berakibat bagi bangsa Israel, Tuhan menghukum mereka membuang pada bangsa Babel. Tetapi lewat nubuatan Nabi Yesaya agar bangsa Israel kembali dipulihkan. Mereka boleh menikmati kembali satu persekutuan yang indah, menjadi bangsa kembali seperti tujuan Allah yang mula-mula, yaitu untuk memuliakan akan nama Tuhan. Dan kalau kita melihat di kitab Esra pasal 1 ayat yang pertama, maka nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya itu terjadi. Sebagian orang-orang yang dibuang di negeri Babel, mereka dipulangkan kembali ke Yerusalem untuk membangun kota Yerusalem. Dan Tuhan memakai Koresi, bukan seorang hamba Tuhan, bukan seorang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan sanggup memakai Raja Persia, Raja Koresi, untuk mengembalikan bangsa Israel kembali membangun kota Yerusalem. Bukankah Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang sungguh ajaib? Tuhan yang bisa menggerakkan siapapun untuk maksud dan tujuan Tuhan. Sehingga bangsa Israel bisa kembali datang menyembah, mereka bersekutu meninggikan dan mengagungkan akan Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara, tugas ini juga diberikan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Orang-orang di sekitar kita yang sudah lama tidak beribadah, orang-orang di sekitar kita yang memang meninggalkan Tuhan karena pergumulan-pergumulan pribadi atau karena hal-hal lain, sehingga hati mereka tidak lagi berpaut kepada Tuhan. Mereka yang menjauhkan hati mereka kepada Tuhan. Mereka yang pengenalan akan Tuhan suam-suam di dalam kehidupan mereka. Maka Tuhan menugaskan kepada setiap mereka. Jangan biarkan mereka, tetapi mari di bulan misi ini kita diingatkan. Rengkuh mereka, rangkul mereka, bawa kembali mereka ke dalam kasih kemurahan Tuhan. Kembalikan Yakub, kembalikan bangsa Israel dalam rengkuhan kasih Tuhan. Itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab setiap kita. Apakah itu suami kita, apakah istri atau anak-anak atau famili, di mana mereka yang sungguh selama ini jauh daripada Tuhan, maka Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Bukan hanya tugas hamba Tuhan dan tugas majelis penatua diaken, tetapi ini tugas kita bersama-sama membawa mereka kembali untuk boleh mengalami kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan setiap mereka pribadi lepas pribadi. Mungkin kita berkata, wes rak kurang-kurang. Kita terus mendorong, memotivasi bagian keluarga kita untuk kembali kepada Allah yang bisa diandalkan di dalam kehidupan setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan-jangan justru
justru karena kita menjadi batu sandungan bagi saudara-saudari kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita mulai bebenah hati dan diri kita. Mari kita menjadi teladan iman bagi saudara-saudari kita di sekitar kita, di sekeliling kita, di keluarga kita. Yang setiap hari mereka akan lihat dan akan alami. Ketika kita menjadi teladan iman di dalam Tuhan, maka saya percaya ketika kita terus menebarkan kasih, batu yang keras ketika terus ditetesi oleh air, maka akan menjadi pecah. Hati yang keras ketika terus kita dengan sabar menyatakan kasih Kristus, maka hati mereka akan luluh di dalam kasih kemurahan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Bimbing mereka di dalam kehidupan bersama-sama membangun kerohanian di dalam Tuhan. Kalau itu adalah bagian keluarga, mari kita yang lebih dewasa di dalam kehidupan kerohanian kita, yang memiliki inisiatif, yang mendorong, mengajak anak-anak atau bagian keluarga untuk membangun mezbah keluarga. Mungkin sulit, mungkin berat, tapi mari kita awali mezbah keluarga di perjamuan meja makan. Sebelum kita makan bersama-sama, entah makan siang, makan pagi, atau mungkin makan malam, ajak untuk berdoa bersama-sama. Dimulai dari hal yang sederhana, berdoa bersama-sama, bukan makan sendiri-sendiri menurut iman dan keyakinannya masing-masing. Meskipun satu rumah menyembah kepada Allah yang sama. Tetapi bagaimana setiap kita berdoa memohon kepada Tuhan di dalam persekutuan, di meja makan itu kita lakukan. Mungkin kita tingkatkan dengan membaca satu ayat firman Tuhan, merenungkan, sharing sejenak, lalu kemudian dibawa di dalam doa dan kemudian ditutup dengan makan bersama. Masih ada banyak cara hal yang bisa kita lakukan untuk membawa saudara-saudari kita agar mereka kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin tidak hanya sekedar kita memberitakan keluar kepada orang yang belum mengenal Injil, tetapi Tuhan rindu untuk merangkul apa yang sudah ada, yaitu yang di dalam, yang pernah mereka percaya di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, itu tugas dan tanggung jawab yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Yang ketiga, yang Tuhan berikan tugas tanggung jawab sebagai seorang hamba Tuhan. Yaitu setiap kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ketika Israel dipulihkan dan kembali dikumpulkan keturunan Yakub, maka bangsa-bangsa lain akan melihat kebaikan, kemurahan, kemuliaan Tuhan, dan mereka pun rindu untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan. Akan jadi magnet tersendiri ketika keluar setiap keluarga-keluarga kita yang memiliki keintiman dengan Kristus, menjadi satu tim pelayanan yang kompak, saling menopang, saling mendukung, maka akan menjadi magnet bagi keluarga-keluarga lain. Ketika mereka melihat keluarga kita, mereka merindukan hal yang sama. Dan ketika mereka merindukan hal yang sama, mungkin mereka akan bertanya dan sharing kepada keluarga kita. Dan mereka juga ingin membangun mezbah keluarga di dalam kehidupan mereka masing-masing.
lewat keluarga-keluarga yang dipulihkan, lewat keluarga-keluarga yang mengasihi akan Tuhan, maka kita akan menjadi terang dan garam. Kita bisa menjangkau keluarga-keluarga yang lain. Kita bisa menjadi satu tim pelayanan di gereja sehingga pelayanan kita semakin menjadi efektif dan nama Tuhan dipermuliakan. Dengan demikian, secara tidak langsung kita bisa menjangkau orang-orang di seluruh dunia ketika kita bergerak bersama-sama, meskipun dimulai dari hal yang terkecil. Mari kita melakukan di dalam kehidupan setiap kita. Siapa orang yang ditaruh di dalam hati kita untuk kita memberitakan akan kabar sukacita? Apakah bagian keluarga, bagian rekan kerja, tetangga kita? Mari yang pertama-tama kita bawa di dalam doa sebelum kita melakukan tindakan-tindakan, beraksi, melakukan satu tindakan konkret. Tapi mari kita bawa saudara-saudara kita itu di dalam doa-doa kita setiap hari. Agar Tuhan menaruh hikmat kepada kita dan Tuhan mendahului membuka hati saudara kita sehingga gayung bersambut. Ketika kita terus mendoakan, saya yakin roh Tuhan yang akan bekerja baik bagi orang yang kita doakan, juga bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Baru setelah itu mari kita melakukan tindakan, membangun hubungan yang semakin baik, menjadi teladan satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian kita dapat dengan mudah mewartakan akan kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan. Bukankah dalam perjalanan pertumbuhan gereja-gereja di GGKMI secara umum, bagaimana Injil bisa diberitakan yang dimulai dari Kudus dan kemudian berkembang ke daerah-daerah, ke wilayah lain, ke provinsi-provinsi lain, dimulai dari hubungan yang baik, hubungan yang karib, dan lewat hubungan yang baik dilanjutkan dengan bagaimana membagikan kabar sukacita, kabar keselamatan yang Tuhan beri, Tuhan percayakan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Akan semakin mudah ketika kita mewartakan Injil didahului dengan hubungan-hubungan yang baik atas setiap kita. Biarlah lewat firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini, kita diingatkan kalau ada tugas tanggung jawab yang Tuhan beri dan percayakan kepada kita. Yakinilah bahwa Tuhan yang mengutus, maka Tuhan pasti akan menyertai saudara. Tuhan yang mengutus, maka Tuhan yang akan memampukan setiap kita. Yang terpenting adalah lakukan apa yang menjadi bagian kita. Lalu selebihnya mari kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita mempercayakan kepada Tuhan bahwa Tuhan sendiri yang akan menolong dan memampukan kita untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk sabda kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Karena kembali kami diingatkan agar setiap kami tidak hanya berkutat dan memikirkan diri kami secara pribadi, menikmati anugerah-anugerah yang Tuhan beri. Tetapi sudah waktu dan saatnya Tuhan kembali mengingatkan kepada kami untuk kami kembali dapat mewartakan kasih Kristus.
Apakah lewat keluarga dekat kami? Apakah lewat rekan kerja kami? Atau dimanapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan yang mengutus, Tuhan yang akan memampukan kami, Tuhan yang akan menyertai setiap kami. Kami mengucap syukur ketika Tuhan mengutus kami, maka tidak hanya kami pergi dengan tangan kosong dan tangan hampa, tetapi Tuhan yang akan memampukan setiap kami. Bahkan kami dimampukan membenahi hati kami dan hidup kami. Sehingga setiap kami dilayakkan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan dimanapun Tuhan percayakan kepada kami. Kami berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu di pagi hari ini yang mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan punya rancangan-rancangan yang khusus bagi hamba-hamba-Mu ini. Taruh hikmat marifat-Mu sebagai satu bentuk tanggung jawab dan kasih kepada Kristus untuk mewartakan kasih rahmat, anugerah keselamatan kepada saudara-saudari kami. Tuhan akan karuniakan hikmat marifat-Mu. Berikan roh keberanian untuk mewartakan kasih Kristus. Sehingga tidak hanya kami, tetapi orang-orang yang kami kasihi, bahkan dunia ini boleh menerima anugerah keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Mari kita akan mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mazmur pasal 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Sekali lagi kami datang kepadamu dan kami membawa persembahan kami sebagai bentuk rasa syukur kami kepada Tuhan. Tuhan yang menyucikan dan menguduskan persembahan kami. Tuhan yang menaruh hikmat kepada majelis untuk mengelola untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat. Berkat Tuhan melimpah-limpah atas umat-Mu, diberkati dimanapun mereka berada. Diberkati lumbung-lumbung mereka. Hal yang baik Tuhan curahkan di dalam ribaan mereka. Sehingga setiap kali mereka menerima berkat Tuhan, mereka akan selalu mengingat segala sesuatu berasal daripada Tuhan dan akan dikembalikan untuk puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan persembahan kami pagi hari ini. Amin. Kita akan pujikan pujian Yesus mau kami bercahaya. Bait yang kedua akan dinyanyikan kaum perempuan, bait yang ketiga kaum laki-laki, refnya kita nyanyikan bersama-sama, dan bait yang keempat kita akan pujikan juga bersama-sama. Yesus mau kami bercahaya.
mengucap syukur untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Untuk Ibu Ayu Kadarwati, untuk Ibu Mustika, untuk Bapak Hahan, biarlah kasih dan kemurahan Tuhan turun mengalir atas hamba-hamba-Mu. Perkaya batin mereka dengan pengalaman Kristus, sehingga semakin mengakar kuat pengenalan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan keluarga yang dibangun masing-masing, jadikan keluarga yang memuliakan akan nama Tuhan, saling mengasihi dan melengkapi satu dengan yang lain. Berkati pekerjaan yang ditekuni setiap hari, sehingga segala yang baik Tuhan beri dan curahkan kepada hamba-hamba-Mu ini. Kami mengucap syukur untuk ibadah raya yang boleh kami lakukan bersama-sama di pagi hari ini. Dan jika sebentar kami akan meninggalkan tempat-Mu, kami mohon berkat Tuhan curahkan atas setiap kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, kembalilah di dalam kehidupanmu sesehari. Jadilah pelaku-pelaku firman-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai dalam perjalanan hidupmu sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin.